akhirnya saya punya asumsi kalau sebenarnya Kota Bandar Lampung ini bisa berkembang karena hanya memutar APBD daerah. Dalam konteks penyusunan RPJP dan kemarin saya kebetulan juga hadir di RPD, Pak. Memang kita sempat waktu itu diskusi terkait Metropolitan Kota Bandar Lampung. Saya mengutip dari materi yang disampaikan oleh Insinyur Pak Sugiantoro, Pak ya, dari KITB. Dia sebenarnya dia jadi narasumber dan menyampaikan sebenarnya Kota Bandar Lampung ini kalau dijadikan sebagai kawasan metropolitan dengan kawasan di sekitarnya, kira-kira aktivitas ekonomi apa yang mau dikembangkan gitu. Nah terus setelah saya kebetulan punya dikasih kesempatan keliling gitu, sebenarnya saya berasumsi bahwa Kota Bandar Lampung, di Provinsi Lampung ini hanya ada 3 tempat yang nyaman untuk memutarkan ekonomi, Pak. Bandar Lampung, Prinsewu, dan Metro. Di situ tempat-tempat orang istirahat, nyaman, ada fasilitas yang lengkap gitu ya. Jadi saya sering menemui PNS-PNS dari Mesuji, Tuba itu kanan rumahnya di Metro, terus Tanggamus, Pesisir Barat, mereka lebih memilih rumah di Pringsewu. Sehingga saya juga menyampaikan terhadap kebijakan di SDM gitu bahwa salah satu porsi paling besar dalam APBD daerah itu kan belanja pegawai, Pak. Dan ketika belanja pegawai itu diputar semua di 3 tempat ini, maka kalau suaminya tinggal di pesisir barat gitu, istrinya di Bandar Lampung, kita bisa asumsi kalau hampir 80% uang pasti muter di Bandar Lampung. Gitu. Jadi akhirnya saya punya asumsi kalau sebenarnya Kota Bandar Lampung ini bisa berkembang karena hanya memutar APBD daerah. Jadi, nah ini kebijakan-kebijakan yang tidak dikendalikan seperti ini, maka hanya akan terus-menerus terjadi. Kalau kita lihat di Bandar Lampung, banyak rumah-rumah kosong, ruko-ruko kosong yang setelah kita ketahui ternyata itu hanya sebagai alat investasi. Karena investasi yang paling aman hari ini dengan kondisi ekonomi yang belum stabil adalah beli tanah dan properti. Nah ini akhirnya berdampak pada efektivitas lahan. Jadi ya memang kebanyakan rekan-rekan kita di ASN di daerah memang lebih memilih tinggal di Kota Bandar Lampung atau Pringsewu dan Metro. Jadi saya sering nemuin Pak, ngelaju tiap hari ke Tanggamus gitu, naik mobil gitu, kuat juga setiap hari. Tanggamus rumahnya di Sukarame gitu ya. Nah ini itu yang akhirnya kita lihat bahwa sebenarnya fenomena yang terjadi terhadap sebenarnya bentuk ekonomi apa yang tepat gitu ya, atau yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Nah, maaf di Provinsi Lampung. Nah lalu tadi sebenarnya yang menarik, kita sebenarnya berharap bahwa terjadinya hiperbolik pertumbuhan ekonomi, jadi tidak lagi hanya linear Pak ya, tapi juga hiperbolik. Jadi kalau misalkan pertanian kurang produktif, pemerintah ngasih bantuan pupuk supaya hasil tanamnya baik, itu maka sebenarnya hanya linear. Dan hanya memindah uang subsidi ke uang petani kan gitu. Nah lalu sebenarnya apa yang menjadi membuat akhirnya pertumbuhan tidak lagi hanya linear tapi hiperbolik. Nah di sini tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Bu Citra, kami melihat salah satu komponen yang paling signifikan itu adalah kemampuan IP Pak, intellectual property. Jadi intellectual property tadi disampaikan Bu Citra berupa ekonomi kreatif daerah, itu ini menurut Charles Landry ya, Charles Landry dia menyampaikan bahwa ekonomi kreatif adalah salah satu alat atau upaya untuk menaikkan eskalasi suatu produk, menambah nilai produk tertentu dengan lebih valuable dengan berbagai cara ya. Jadi ekonomi kreatif itu merupakan peluang bagi seluruh SDM dan yang paling saya sangat sukai dari ekonomi kreatif itu sangat inklusif. Jadi kalau kita sekarang lihat di YouTube itu lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA, enggak sekolah, semua mereka punya lapangan yang rata untuk bersaing di media ekonomi kreatif. Sehingga kalau semua punya peluang yang sama untuk bersaing di ruang ekonomi kreatif, maka ketimpangan terhadap indeks Gini itu sebenarnya bukan lagi jadi masalah yang berat. Jadi misalkan lulusan SD, kita menyadari bahwa pertimpangan pendidikan itu terjadi semakin besar, kita anggap jadi masalah besar. Tapi kalau lulusan SD, terus YouTuber gitu Pak ya, ngumpul sama S1 yang mohon maaf nganggur itu, sebenarnya kan nggak jadi masalah Pak. Nah, ruang ekonomi kreatif itu memberikan peluang itu. Nah, jadi kalau
dituangkan dalam bentuk ekonomi, dituangkan dalam bentuk strategi, sebenarnya kita hanya menyediakan ruang-ruang kreatif hub berupa Dekranasda. Jadi kalau saya sering ngobrol sama kelompok-kelompok NGO, mohon maaf NGO yang muda-muda Pak, ada namanya Gajah Kebersihan misalkan. Saya tanya misalkan, kalau rapat di mana? Oh nyari ruang sendiri Mas. Loh, emang di Dekranasda nggak boleh? Nggak boleh Mas rapat di sana gitu. Jadi sebenarnya kita hanya perlu buka ruang-ruang yang memang jadi milik pemerintah untuk jadi ruang bertemu semua komponen secara inklusif. Kalau hari ini kita cari tempat pameran lukisan misalkan, cari pameran foto gitu, kita nggak nemu kan Mbak, pasti buka Instagram gitu. Padahal kalau di Eropa gitu, kalau orang lihat pameran, dia berangkat ke sana, dia ngeliat sesuatu, pulang, akhirnya terjadi kolaborasi atau diversifikasi produk dari apa yang dia punya. Nah ini yang kita belum temukan di Provinsi Lampung. Jadi kalau kita contohkan di Lampung itu di Metro punya Payungi, terus kalau di Pagelaran Utara itu punya Kampung Tapis, terus di Gading Rejo itu mereka punya kelompok, mohon maaf dari Transmigrasi Jawa, yang mereka akhirnya bisa eksis dengan aktivitas budaya-budaya Jawanya, dari berupa aktivitas kesenian Pak ya, kesenian, band dan lain-lain gitu. Nah ini menjadi ruang-ruang yang akhirnya terbentuk sendiri. Dan kalau kita lihat Kampung Pelangi itu kan akhirnya sekarang tersebar di mana-mana Pak. Semarang punya, Malang punya gitu ya. Terus mohon maaf sampai level paling bawah orang ngemis yang baju perak itu kan kalau di Eropa kan mereka awalnya dari sana kan Pak. Manusia silver itu kan. Terus sampai akhirnya ke sini. Jadi proses transformasi IP ini bisa tersebar kemanapun dan bisa ditiru kapanpun sehingga menambahkan value product. Nah salah satu faktor lain kenapa kita perlu value edit berupa kreatif itu adalah faktanya hari ini ruko-ruko di pasar-pasar tengah di hampir di kawasan perdagangan itu banyak yang sepi Pak. Jadi kalau kita bisa asumsikan ruko-ruko ini semua kalah bersaing secara online karena sebenarnya ruko itu hanya sebagai etalase. Jadi punya ruko, barang taruh situ, naikin harga. Gitu. Nah, tapi tidak punya intellectual property untuk menambahkan nilai produk tersebut supaya dia jadi otentik dan jadi karakteristiknya sendiri. Sehingga semua kalah bersaing dengan online. Nah ini yang kita pikir perlu ada ruang kolaborasi, perlu ada ruang inklusif gitu ya, untuk saling bertemu antara para pelaku-pelaku seni, para pelaku ekonomi kreatif ya, misalnya mulai dari pelaku fotografi, yang tentunya akan berperan untuk mendukung UMKM dalam mengemas produk-produknya. Gitu. Terus tadi juga disampaikan terkait variasi produk Pak ya. Jadi yang membuat akhirnya daerah itu punya peluang untuk menang itu ketika kita makin banyak menciptakan ruang-ruang bermain untuk ekonominya bertumbuh gitu. Dulu kita mungkin nggak mengenal Bitcoin ya. Setelah ada Bitcoin, uang lari ke sana gitu ya. Terus kita dulu nggak mengenal judi online. Sekarang judi online masuk ke sana. Jadi sekarang hari ini Kamboja itu punya pendapatan yang cukup signifikan karena mereka dilegalisasi aktivitas judi online yang ternyata uangnya juga dominasinya dari Indonesia. Nah ini kan jadi kita hanya sebenarnya disuruh untuk membuat ruang-ruang supaya tumbuh variasi-variasi usaha baru yang itu akhirnya menjadi tempat bermain perputaran ekonomi di wilayah kita gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak. Sebenarnya kita hanya perlu buka ruang-ruang kolaborasi inklusif. Jadi kalau bisa rapat yang seperti diskusi yang seperti ini tidak hanya terjadi di sini, tapi di Dekranasda oleh masyarakat pelaku-pelaku seni, di ruang-ruang lain di taman oleh masyarakat peduli anak-anak dan lain-lain gitu ya, sehingga muncul ide-ide, muncul semua aktivitas yang bisa berdampak untuk pembangunan melalui ekonomi kreatif. Karena kreatif kata kuncinya bukan sumber daya alam, tapi sumber daya manusia. Sehingga semua orang punya peluang yang sama, tidak peduli dia pendidikan tinggi atau rendah, tidak peduli dia punya modal tinggi dan rendah, tapi semua bisa bersaing dengan sama di kata kunci kreatif. Mungkin seperti itu Pak, terima kasih.